Welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Oke, halo semuanya, aku ucapin welcome buat teman-teman yang baru pertama kali tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku ucapin welcome buat kalian semua. Dan juga aku ngucapin welcome buat teman-teman yang udah lama join di Alpha Omega Church Teens Online Service juga. Thank you banget udah mau klik video ini, udah mau dengerin firman bareng-bareng sama kita. Dan terus mengingatkan bahwa Alpha Omega Church adalah tempat-tempat orang tidak sempurna, tapi bersama kita mau bertumbuh untuk menjadi kesukaannya Tuhan. So, hari ini aku mau ngajak kalian memulai firman Tuhan hari ini dengan sebuah pertanyaan nih. Pertanyaannya kayak gini, pernah nggak sih kalian itu kepikiran sama temennya kalian? Atau misal kalau kalian disuruh sebutin temen siapa yang ada di pikiranmu sekarang ini. Oh, mungkin dari kalian ada yang udah mikirin 1, 2 nama, 3 nama. Atau mungkin gimana kalau pertanyaannya diganti? Berapa banyak nama di pikiran kalian, nama-nama tentang keluarganya kalian? Siapa aja sih orang-orang di keluarga yang kalian pikirkan waktu kita ngomong tentang keluarga? Mungkin udah ada yang mikirin tentang kakeknya, ada yang mungkin udah mikirin tentang sepupunya, ada yang mikirin sama titinya, sama cecenya, sama kokonya. Atau waktu kalian baru pertama kali kenal sama orang, aku tanya sama kalian kayak, pernah nggak sih kalian itu ketemu sama orang asing yang care banget sama kalian? Pernah nggak kalian ngebayangin mukanya secara langsung? Wah, mungkin ada beberapa yang udah bayangin 3 wajah, 2 wajah mungkin ya, banyak banget. Atau mungkin ada yang sampai 50 orang nih ada di pikirannya. Nah, semakin berjalannya waktu, tentu orang yang kita temui itu juga semakin banyak. Semakin bertambahnya usia, kita punya banyak relasi. Entah itu di klub hobi, entah itu di sekolah, entah itu di keluarga, baik itu sepupu, saudara jauh, atau dimanapun. Orang yang kita kenal itu semakin banyak.
Tapi meskipun kita itu kenal banyak sama orang, kita itu kadang masih sering ngerasa kesepian, kayak I'm feeling loneliness. Kayak aduh aku kok nggak bisa ya, aduh aku kok ngerasa lonely. Terus habis gitu kita bisa kenal banyak orang, kita bisa habisin waktu sama mereka, tapi kita masih ngerasa lonely. Nah, di firman hari ini kita akan membahas tentang facing loneliness. Ngomong-ngomong tentang lonely hari-hari ini, mungkin di pikiran kalian langsung ada yang beberapa langsung mikir ke lagu-lagu yang di TikTok ya. Feeling lonely, ya, terus selanjutnya kayak gitu-gitu ya. So, gimana sih kita menghadapi loneliness? How we facing loneliness? Oke. Sebelum kita tahu menghadapi loneliness itu gimana caranya, kita harus tahu apa sih kesepian itu. So, what is the loneliness is it? Kita harus tahu kesepian itu apa. Kesepian adalah perasaan emosional yang muncul ketika seseorang merasa terisolasi, terputus, atau tidak memiliki koneksi yang memadai dengan orang lain. Ini adalah perasaan yang dapat berkisar dari rasa kesendirian, yang sementara hingga perasaan yang lebih mendalam dan berkepanjangan. Kesepian seringkali disertai dengan perasaan kekosongan, kehilangan, dan kurangnya dukungan sosial. Nah, pernah nggak kalian ngerasa kayak terisolasi, kalian ngerasa kayak, aku kok sendirian ya, aku kok kesepian ya. Even mungkin kalian lagi di tempat yang ramai, mungkin kalian di bandara, mungkin kalian ada di stasiun, atau mungkin kalian lagi di sekolah, di kantin sekolah, atau dimanapun. Kalian duduk di kantin sekolah, misalnya contoh yang paling simple, kalian duduk di kantin sekolah, nunggui gitu ya. Teman-teman yang lain pada asik ngobrol, pada asik guyon, bercanda satu sama lain. Tapi kalian masih kayak, aku kok ngerasa lonely, kok aku kok nggak ada yang nemeni. Ngerasa terisolasi, terputus koneksinya sama teman-temannya kalian. Kayak, aduh, nggak ada yang ngajak ngobrol aku nih. Aduh, temanku yang sana itu lagi asik-asik banget. Yang sana lagi mainan kejar-kejaran. So, kalian ngerasa kesepian. Kalian ngerasa sendiri. Nah, tapi di Mazmur 68 ayat yang ke-6 ada ayatnya bunyi kayak gini. Dalam kesendirian Allah menyediakan rumah bagi orang-orang yang terbuang. Oke, kita mau baca ayat ini bareng-bareng. Aku tahu ayat ini bakal powerful banget. So, buat teman-teman yang masih ngantuk, yang masih tidur, bisa siap-siapin dulu, bisa di-pause dulu HP-nya buat cuci muka. Oke, aku mau kalian baca ayat ini sama-sama. Kalian bisa siap-siap, kalian bisa cuci muka dulu, kalian bisa pause videonya dulu supaya kalian bisa baca ayat ini dengan keras. Oke, bareng-bareng ya. 2, 3. Mazmur 68 ayat yang ke-6. Dalam kesendirian Allah menyediakan rumah bagi orang-orang yang terbuang. Kesepian ini nggak cuman beberapa kali atau beberapa dari kita yang alami, tapi semua orang pasti pernah ngerasain loneliness, ngerasain kesepian. Aku pernah ngerasain kesepian, kalian yang nonton juga pernah ngalamin kesepian, dan yang ngerekamin video ini juga pernah ngalamin kesepian ya. Semua dari kita pernah ngalamin kesepian. Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab pun juga pernah ngalami kesepian. Ada beberapa contoh nama orang-orang di Alkitab yang pernah ngalamin kesepian. Yang pertama yaitu Yeremia, di Yeremia 20 ayat 7-9. Di sana diceritakan Yeremia itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang memberontak. Yeremia seringkali merasa kesepian dan diabaikan oleh bangsanya, bahkan sampai titik meratap dalam Alkitab.
Ada ceritanya di Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Yonatan pun pernah ngalamin kesepian, tekanan karena ayahnya dalam keadaan buruk dalam pemberontakan Absalom. Kehidupannya yang penuh konflik menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan. Bayangin tuh, ada pemberontakan, ada kesepian. Kayak aduh, kok di sini konflik, di sana konflik. Aku mau ngobrol sama siapa ya nggak tahu. Pasti kan kalian pernah ngalami juga hal-hal kayak gitu. Ada lagi contoh, Yohanes Pembaptis. Sebelum menjadi pengikut Yesus, Yohanes Pembaptis hidup sebagai petapa di padang gurun dan menghadapi kesepian dalam hidupnya. Dia adalah suara yang berseru sendirian di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan ada tokoh lagi yang terkenal nih, Ayub. Wah, mungkin kalian udah familiar sama nama ini, atau beberapa dari kalian ada yang belum, aku bakal jelasin nih. Ayub adalah tokoh dalam Alkitab yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan segalanya, hartanya dihilangkan, keluarganya meninggalkan dia, kesejahteraan materialnya dihilangkan dari dia. Teman-temannya pun datang untuk menuduhnya. Selama dia menderita, Ayub merasa kesepian, terasingkan dari masyarakatnya. Contoh yang terakhir yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Pernah merasa kesepian di Taman Getsemani. Sebelum penangkapannya, dia bingung nih. Dia merasa kesepian, dia merasa lonely. Tapi Tuhan itu mau buat berdoa sama Tuhan. Merasa tertekan, dia berdoa sama Tuhan. Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus juga pernah ngerasa kesepian. Nah, kenapa sih kita ini juga bisa kesepian? Yang pertama, kehilangan hubungan. Kehilangan orang yang dicintai seperti pasangan, teman dekat, seringkali juga menjadi akibat utama dalam kesepian. Isolasi sosial, perubahan hidup, perubahan signifikan dalam hidup seperti pindah ke tempat baru, pensiun, atau peristiwa-peristiwa yang traumatis yang memicu kesepian. Kurangnya koneksi emosional, berada di tengah orang banyak, tapi masih ngerasa kayak, aku kayaknya bukan ada di lingkup ini, atau mungkin bahasa kerennya, kayaknya ini bukan circle-ku deh, kayak gitu. Perasaan tidak diterima, kayak ditolak sama orang lain, merasa kayak diintimidasi, didiskriminasi juga. Kondisi kesehatan mental, beberapa gangguan mental seperti depresi, kecemasan sosial, dapat memperburuk juga dalam perasaan kesepian. Kurangnya hubungan dengan Tuhan. Hubungan spiritual atau kehidupan rohani yang sehat juga, hubungan spiritual atau kehidupan rohani yang tidak sehat juga dapat menyebabkan kesepian. Nah, konklusinya gimana sih kita bisa menghadapi kesepian? Gimana kita bisa overcome the loneliness? Yang pertama yaitu cari koneksi. Di Kejadian 2 ayat 18. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Baiklah kami menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi kesepian dengan mencari koneksi sosial, bukan melulu tentang pasangan atau pacar. Cari koneksi sosial. Cobalah untuk bergabung ke kelompok-kelompok sosial. Mungkin ke klub hobi, bisa hobi basket, hobi sepak bola, hobi mungkin otomotif, hobi olahraga-olahraga yang lain, atau mungkin hobi main game mungkin. Cari klub-klub hobi yang kalian sukai. Cari juga komunitas gereja atau kegiatan sukarela di kampus, di sekolah, di OSIS atau di ekstrakurikuler yang udah disediakan. Pakai itu supaya kalian nggak ngerasa kesepian. Mengobrol dengan seseorang terkadang berbicara dengan seorang yang Anda bisa percayai juga, yang bisa dipercaya, ngobrol sama orang yang nggak ember lah ya, bisa jadi salah satu cara buat overcome kesepiannya kalian. Jadiin keluarga, papa mamanya kalian itu sebagai teman.
konselor, kayak kalian sharing hari ini tugasnya kayak gimana, kesulitan kalian itu kayak gimana, atau juga bisa gunakan teknologi. Teknologi juga bisa membantu kalian terhubung dengan teman atau keluarga. Kalian bisa call, bisa chatting, atau mungkin kalau kalian kangen-kangen sama mukanya bisa video call tuh sama mereka. Jadi ngerasa lebih dekat dalam jarak yang sangat jauh. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Di Mazmur 147 ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini, Dia menyembuhkan yang remuk hati dan mengobati luka-luka mereka. Belajar menikmati waktu sendiri bisa membantu mengurangi perasaan kesepian. Kita bisa menggunakannya untuk mengejar hobi, membaca, atau mungkin menulis, atau mungkin merenung. Atau kita bisa memberikan diri kita waktu untuk mengatasi kesepiannya kita. Kita butuh proses, kita memang butuh waktu sendiri untuk ngebalikin mental health kita. Tapi kita juga harus tahu nih, di luar sana kita harus ngobrol juga sama orang lain. Jaga kesehatan juga, pola tidur yang baik, makan makanan sehat, olahraga bisa ngebantu kalian. Dan bantulah orang lain, mulai libatkan diri. Mungkin di pelayanan gereja, mungkin juga bisa di orang-orang lain, di sekolah mungkin ada yang kesulitan. Mulai bantu orang lain, mulai terkonek sama orang lain supaya kalian juga punya koneksi yang kuat. Yang ketiga, yang terakhir, last but not least ya, perlu kalian dengarkan, yaitu minta pada Tuhan. Di Mazmur 34 ayat yang ke-18, Tuhan mendekati orang-orang yang patah hati, menyelamatkan orang-orang yang rohnya tertekan. Kita baca sekali lagi, ayat ini adalah ayat yang terakhir, so kita mau baca bareng-bareng. Mazmur 34 ayat 18, 2, 3. Tuhan mendekati orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang rohnya tertekan. Seringkali tanpa kita sadari, kita ngerasa kesepian bukan karena hubungan antara manusia dengan manusia, tapi juga kurangnya hubungan kita sama Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, kita itu malah cari manusia, bukan malah cari Tuhan. Hubungan kita malah dekat ke manusia, bukan ke Tuhan. Hal-hal kayak gitu membuat kita itu senang secara duniawi saja, tapi kebutuhan rohani kita itu nggak terpenuhi. Kita kurang kepenuhan akan Tuhan, kita kurang ngobrol sama Tuhan yang akhirnya membuat kita kesepian. So, yang terakhir banyak-banyak terus buat berdoa, banyak-banyak terus buat cari Tuhan supaya kebutuhan rohani kalian terpenuhi, terus baca firman Tuhan yang selalu menguatkan kalian. Dan tentunya nggak cuma itu aja, perlu juga untuk koneksi sosial, kalian bisa cari klub hobi, kalian bisa ikut terlibat dalam komunitas-komunitas di gereja juga, mungkin ada komunitas musik, ada komunitas sel, kalian bisa ikut ke perkumpulan-perkumpulan tersebut. Oke, saya kira itu aja sharing dari aku hari ini. So, kita bakal tutup sharing hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Tuhan, thank you buat firman-Mu hari ini tentang how we facing our loneliness, God. Thank you buat firman yang Tuhan sudah titipkan buat kami. Biarlah Tuhan kita bisa terus untuk overcome the loneliness dimanapun kita berada, kita nggak ngerasa kesepian lagi. Karena kami tahu ya Tuhan, di awal Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu mau buat ikut serta dalam kehidupan kami, terus campur tangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami terus mau berkembang, dan Tuhan mendatangkan komunitas-komunitas yang baru, komunitas-komunitas yang membangun kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami ke depan kehidupan kami, supaya bisa berkenan di hadapannya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke semuanya, thank you udah mau dengerin. Kalau kalian ngerasa terberkati, bisa share video ini ke teman-teman kalian yang ngerasa loneliness, bisa di-share supaya dia nggak ngerasa kesepian lagi. Oke guys, thank you and